Oke, kita bertemu lagi dengan saya Surya Rahman PLT CLC dalam Creative Thinking and Problem Solving. Ya, seperti biasa, biodata speaker saya adalah saya berpengalaman lebih dari 17 tahun sebagai trainer, mendapatkan gelar Professionalism Trainer PLT dari MBS Internasional, Certified Leadership Coach dari CRS Indonesia sejak tahun 2016, ahli dalam mandiri, problem solving, decision making, dan materi soft skill lainnya, dan teman-teman bisa mengakses ke situs saya di coach2great.com. Nah, ini pertanyaan mulai muncul pertama kali adalah apakah itu masalah? Ya, kalau sifatnya interaktif saya akan mempertanyakan kepada Anda, tapi karena ini sifatnya edukasi dan video maka saya akan langsung aja kepada jawabannya. Apakah itu masalah? Masalah adalah satu hal yang menghalangi Anda mencapai target. Dari gambar ini jelas mengatakan Anda punya target, kemudian di tengah jalan ada satu hal yang menyebabkan Anda jatuh ke dalam titik aktual. Dengan demikian Anda punya deviasi atau penyimpangan. Ya. Dan paling menarik adalah dalam analisa masalah ini Anda harus tahu penyebab masalah. Apa yang menyebabkan Anda jatuh ke titik aktual tadi. Dan yang penting adalah saat deviasi mulai terjadi ada perubahan yang menyebabkan penyebab itu terjadi. Tambahan pada poin ini adalah penyimpangan bisa positif atau negatif, tergantung dari sudut pandang. Kalau Anda sebagai seorang sales, semakin tinggi pencapaian omset Anda, semakin baik. Tapi kalau Anda dari segi keuangan, dari segi biaya semakin rendah akan menjadi semakin baik. Nah, kita akan masuk ke contoh-contoh masalahnya. Yang pertama adalah seorang sales ingin mencapai penjualan sebanyak 100 juta, targetnya 100%. Faktanya dia hanya mencapai 90 juta, aktualnya 90%. Jadi dia kurang mencapai 10 juta atau dia punya gap 10%. Rumusnya adalah target sama dengan aktual ditambah gap. Sederhana ya, gampang aja ya. Dan kenyataan masalah yang harus kita tuliskan sebagai analisa masalah kita adalah pencapaian sales bulan ini kurang 10 juta dari target. Ya, bagaimana kita mengetahui identifikasi apa penyebab sesungguhnya dari pencapaian sales yang kurang dari 10 juta yang dari target itu, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Contoh kedua, misalnya saya ingin berencana menurunkan berat badan dari 88 ke 82 kilo sampai dengan akhir tahun yang berjalan. Ternyata pada akhir tahun, di mana detik-detik terakhir saya malah melanggar dan hanya mencapai 84 seperti pada gambar. Jadi ada gap 2 kilo ya. Lebih banyak bukan lebih bagus saat ini karena ini syaratnya diet. Lebih banyak berarti tandanya Anda kurang disiplin dalam mencapai tujuan akhir dari para sasaran Anda. Jadi penyataan masalahnya adalah pencapaian berat badan kurang 2 kilo dari target. Nah, kita harus cari tahu penyebabnya dan bagaimana kita mengatasi segala-galanya supaya hal ini tidak terjadi lagi, bahkan lebih baik lagi untuk kemajuan diri Anda. Nah, proses berikutnya sebelum kita mengetahui, saya tahu Bapak Ibu atau teman-teman punya proses bisnis yang berbeda. Saya ambil contoh ilustrasi dan bagaimana bisnis ini furniture ya. Baik, kita bayangkan ada 3 bagian, ada bagian input, proses, dan output. Ya, seperti biasa kita tahu output dulu atau KPI dulu, targetnya dulu. Target kita adalah hari ini meja kayu yang berkualitas tinggi. Nah, itu tergantung dari 2 hal, yaitu input dan prosesnya. Di input kita butuh kayu, kita butuh tukang, mungkin yang berpengalaman yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ada syaratnya, ada hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan. Kemudian ada perkakas yang mendukung tukang tadi. Ada kaca bila perlu, tergantung order. Ada yang pakai kaca, ada yang tidak. Cat juga pengaruh. Pelitur untuk kalau kayu indah, kayu jati misalnya, untuk memperindah urat-urat kayu yang terlihat. Dan Anda butuh bukan ampas, amplas maksudnya. Nggak apa-apa ya, salah ketik. Kemudian proses yang Anda lakukan adalah diukur. Kayu diukur, kemudian dipotong, kemudian diamplas kasar, diamplas halus, dirakit, diassembly, diselesaikan.
di finishing atau disimpan, terakhir disimpan di gudang. Nah, hal ini artinya apa? Semakin Anda detail merinci masukan yang Anda butuhkan dan proses yang semakin rinci akan memudahkan Anda menemukan masalah-masalah yang mungkin terjadi di antara beberapa hal ini. Contoh misalnya kayu Anda tangannya ketika dipegang membuat tangan Anda berdarah. Oh, di press manakah itu gagal? Di press amplas, kasar atau halus. Jadi ketika ada masalah itu Anda tinggal briefing di bagian amplas kasar dan amplas halus. Anda nggak perlu briefing dan apalagi Anda menegur bagian lain di luar bagian itu. Inilah gunanya analisis sederhana. Contoh lain misalnya di bagian finishing. Ya berarti Anda tegur di bagian finishing. Di bagian rakit, amplas ukur para operatornya, para pekerjanya dapat dibebaskan dari hal yang memang bukan terjadi salah benar ya, bisa ditemukan problem atau titik masalah yang timbul di dalam proses-proses yang Anda identifikasi tersebut. Berikutnya saya akan berikan sebuah kasus ya. Nah, kasusnya adalah sebuah perusahaan ABC bergerak di bidang manufaktur furniture. Perusahaan ini memproduksi furniture untuk ruang tamu. Karena begitu pesatnya pertumbuhan pasar, sehingga membuat perusahaan ini menjaga kualitas agar tetap bisa bersaing dengan para pesaingnya. Namun pada kuartal akhir tahun 2000XX, perusahaan ini mengalami penurunan penjualan karena produk nilai cacat oleh distributor. Untuk mengatasi masalah ini, brand produksi diminta untuk menganalisa dan mencari akar permasalahannya. Ditemukan bahwa banyak produk cacat disebabkan oleh proses finishing yang tidak sempurna. Hal itu terjadi 1 bulan dimulai tanggal 19 Mei 2000XX. Ya, ini dia sebuah contoh untuk memudahkan kita melakukan analisa. Nah, untuk pada bagian ini, saya akan mulai dengan cara hukum sebab akibat. Nah, lihat akibat itu bisa, karena ini bicara kreatif, bisa ada 2 hal, masalah atau outcome. Kita fokus kepada masalah dulu. Nah, itu akibat dari masalah itu kita harus cari penyebab, tarik balik ke sebabnya apa. Kita sudah sering kali menggunakan metode 4M dan L ya. Pertama adalah metode manusia, material, mesin, dan eksternal lingkungan. Ya, ini seringkali terjadi dan sering dipakai semua orang. Nah, untuk hal sederhana ini kita langsung praktek ya. Karena finishing tidak sempurna pada proses ke-6, berarti kita bisa identifikasi nih. Kemungkinan pertama adalah varnisnya, yang ada varnis baru yang mungkin terpakai, yang tidak di luar standar atau gimana, atau baru, nggak apa-apa. Ini kita coba. Kemudian bisa jadi apa kemungkinannya? SOP baru. Nah, jangan-jangan ada SOP baru yang membedakan varnish daripada biasanya. Terus kemudian apa yang terjadi? Orang baru. Bisa jadi orang baru bergabung, belum ada pengalaman, tiba-tiba dia bekerja, dicoba-coba, dan akhirnya hasilnya tidak baik. Atau ada karyawan yang nggak fokus nih, karyawan lama tapi dia nggak konsentrasi, dia nggak sungguh-sungguh, kerjanya nggak dari hati. Ini menyebabkan hasilnya juga tidak baik. Nah, kita akan masuk, kalau udah tahu ini, saya contoh sederhana, kita langsung masuk ke sebuah rencana tindakan. Karena suatu hal ya, semua harus tahu, endingnya harus, end up-nya harus direncana tindakan. Entah itu yang lain, hal yang lain, entah itu coaching, counseling, mentoring, semua harus berakhir di rencana tindakan, perbaikan dan pencegahan tentu saja. Nah, hal ini kita akan coba breakdown ya. Kalau varnish baru, tindakan yang bisa dilakukan cara kreativitasnya adalah Anda kembali ke varnish lama. Sudah, berarti ini ada hal yang sesuatu salah dan kita kembali ke varnish lama. Atau kita memang untuk cut cost, untuk apa, kita modifikasi varnish yang lebih baik. Untuk itu kita butuh PIC atau person in charge purchasing gitu, sebagai orang yang membeli bahan bakunya, R&D yang menilai kembali, dan QC yang benar memastikan di lapangan apakah aplikasi itu sudah baik atau belum. Kalau SOP baru, tindakan kita adalah kita lakukan yang ke-1, kita revisi. Setelah revisi, kedua kita pelatihan SOP-nya tersebut, dan yang ketiga kita evaluasi pelatihan SOP. Untuk menjalankan hal ini, kita butuh orang teknika, orang produksi, atau HRD, atau trainer yang di-assign untuk menjalankan tugas ini. Berbeda dengan tenggat waktunya adalah kalau untuk mengubah perilaku seseorang itu katakan 3 bulan ya, karena tidak untuk mencapai sebuah maksimal seorang ahli
itu minimal perilaku, ada perubahan minimal 1-3 bulan, Mas. Kita ambil yang jalan yang paling panjangnya aja, 3 bulan. Dan kalau misalnya, kalau yang terjadi adalah ditemukan yang penyebabnya adalah orang baru, maka kita lakukan tindakan adalah mentoring. Mentoring artinya tindakan yang dilakukan itu oleh senior kepada junior dengan technical, dengan segala sesuatunya. Jadi pokoknya copy paste lah, ya. Orang ini memberikan pandangan kepada orang baru tersebut bekerja minimal seperti dia. Lebih baik itu malah lebih bagus, tapi tentu saja butuh jam terbang, butuh jam kerja yang banyak dan panjang supaya orang bisa ahli. Atau kalau orang baru ini secara teknis ada bagus, tetapi secara mentality learningnya, secara hal penerimaannya, secara knowledge-nya, attitude-nya kurang baik, itu bisa dengan cara coaching. Nah, ini juga bisa tergantung ketersediaan sumber daya yang ada, bisa berupa orang teknik kah, produksi, mentor atau coach yang di-assign untuk menangani masalah tersebut. Sama waktunya kurang lebih 3 bulan. Sebagaimana dengan kalau tidak fokus, konseling dan rotasi pekerjaan. Konseling artinya sebenarnya dia mampu, hanya mungkin karena ada masalah hal yang mengganggu, masalah keluarga, masalah pribadi yang belum terselesaikan, atau mungkin sudah bosan pekerjaannya kok gini-gini aja. Nah, itu langkah kedua, kita rotasi pekerjaannya, kita tawarkan, ya kan? Atau mungkin perusahaan punya program setiap berapa bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ada rotasi pekerjaan supaya satu membuat para pekerja Anda mendapatkan pengembangannya dari ahli-ahli, dan Anda juga bisa berhemat di sana. Ketika dalam keadaan situasi pandemi, situasi yang mendesak, ketika Anda tidak bisa tambah orang, sedangkan pekerjaan juga volume tidak banyak, sedangkan Anda harus berhemat. Nah, Anda bisa memanfaatkan anggota tim Anda yang ada dengan keahlian yang mumpuni sebagai strategi untuk perusahaan bisa bertahan hidup. Nah, siapa melakukan konseling? Biasanya orang atasannya atau HRD, karena konseling lebih kepada orang psikologi, bisa S2 ataupun yang sudah terlatih ya, yang sudah terlatih dalam training, coaching dan konseling. Sama dengan waktunya kurang lebih sebesar 3 bulan. Ya, demikian ya kesimpulannya. Karena ini sekali lagi tujuan untuk edukasi, Anda bisa menuliskan surat ke saya, ke coach.grid@gmail, jika ada pertanyaan hal lebih lanjut ya yang tidak bisa di-cover oleh video singkat ini. Dan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di kapsul-kapsul atau training singkat berikutnya.